Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan para saat dan para pujian kepada orang tua, khusus guru kita bersama orang tua kita, panutan kita, anak orang bangsa, Bapak Haji Mursyidin. Mudah-mudahan diberikan banyak umur dalam kehidupan. Yang kita muliakan ketua RT kita, Bapak Willy dan Bapak Yusuf. Yang kita muliakan Antara Ustaz Ibrahim Rahmi dan Ustaz Yusuf Ahmad dan Bapak Haji Hadir, Bapak Haji Soleh, serta Ketua RT Bapak Duluk. Ganti udah. Hah? Ganti. Ganti. Bapak Anto, mana orangnya? Oh iya, Juragan Batu. Kemudian Bapak Anto. Siapa lagi lah? Seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak kurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini. Alhamdulillah kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Mutmainah. Pengajian rutin yang diadakan pada malam ini serta dipukulnya Allah menambah jariah dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Dengan dirikan doa, mudah-mudahan semua diberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kita awali majlis ini dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah. Wa tulqur bi ta'atillah rasuli wa sirma qasidakum bi jabidiniya wal dunyawiyya wa silmurad. Ila rusyina syafina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanina nabiyya wa mursalin awliya wa syarasin. Subhanallah al-ma'ani bila ada tujuan yang terjadi subhanallah bila qultu bila tujuan ini subhanallah bila qultu bila syaitan bila sama-sama subhanallah bila Allah subhanahu Bapak Imain bin Haji subhanallah wa Bapak Nasir bin Haji subhanallah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qad asalisu min nawaqidil wudu. Pelajaran yang ketiga, min nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Attiqa'ul basharati rajulin wa imra'atin kabirain adnabaini bil ghairi ahidin, yakni pertemuan dua kulit laki dan perempuan. Kabiraini, keduanya itu sudah besar. Adnabaini, orang lain yang boleh dinikahkan. Min ghairi haidin, tanpa ada haid. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama al-kharidu min sabilain, sesuatu yang keluar daripada dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bagaimana Ustaz jika kemaluannya dalam keadaan sakit
dan dia tidak bisa buang air kecil dengan sebab tersumbat. Namanya apa? Penyakit prostat. Ini penyakit prostat ini kebanyakan orang-orang tua. Kebanyakan terjadi jika istrinya sudah meninggal dunia dan dia kagak nikah lagi tuh. Salah satu penyebab. Makanya kalau bang bininya udah meninggal dunia jangan bertahan, cari tuh perempuan pengganti untuk ngurusin dia, untuk jagain dia, untuk merawat dia. Itu biar jangan penyakit bro. Termasuk kepengen banget ditahan. Ini yoga tuh penyakit juga tuh. Penyakit. Kalau umpama udah penyakit kemudian tersumbat kemaluannya dengan sebab penyakit prostat ataupun kencing batu, kan nggak bisa keluar tuh. Ada kalau memang udah nggak bisa keluar lagi, nggak bisa cara, ataupun dengan sebab dasar usulnya dia lahir memang udah kesumbat, jadilah. Naudzubillah min dzalik, jika seseorang lahir itu tersumbat, tidak ada anusnya. Kan ada itu orang lahir tidak ada anusnya, kemudian dibikin anus dari lubang yang baru. Kalau memang itu keluar sesuatu dari lubang yang baru dengan melalui alat, maka sesuatu yang keluar dari alat tersebut maka hukumnya batal. Karena dia itu penyakit, kemudian dibolongin tuh perutnya, masukin supaya air kencing, air seni keluar dari selat tersebut. Itu hukumnya batal. Walaupun yang keluar berupa cacing, makanya jangan makan kelapa mulu, toh. Tuh kelapa emak kita beli, bakal diparut, bakal bikin sayur lodeh. Lu jangan gadoin, kremian lo. Ada cacingan. Cacing. Orang dulu tuh kalau cacingan perutnya gede dikasih kalung hitam lehernya. Ujung tuh pernah bikin ujung. Dulu orang Betawi dulu begitu. Orang Kuningan, orang Mampang sama. Perutnya gede tuh, kalungin. Keluar itu hukumnya batal. Illal maniyah, kecuali yang keluar sperma. Kalau yang keluar sperma tidak batal wudunya, tapi wajib dia mandi. Tapi nggak mungkin sperma itu akan keluar kecuali mazi dulu yang keluar indah syahwatin, ketika memuncak syahwat, pasti batal tuh. Pasti batal. Asal yang kedua, jawalul akli binaumin au ghairi. Batalnya wudu itu dengan sebab tidur. Kalau orang yang tidur hukumnya batal dengan sebab hilangnya akal. Beda dengan nuas. Nuas itu artinya ngantuk. Kalau ngantuk, dia dengar orang yang berbicara, tahu orang yang datang tapi nggak paham. Itu namanya ngantuk. Hati-hati yang namanya gider.
Ngaji sambil nyender. Kadang-kadang ngantuk. Kalau di sini nggak ada yang ngantuk. Kenapa? Walaupun senderan di depannya ada kopi. Itulah yang bikin seger mata kita. Bang Dodo. Bang Dodo antengnya itu silah aja. Ada kopi. Kopi udah habis. Udah habis. Tambahin lagi Bang Mamun. Jawab hilangnya akal dengan sebab tidur. Tidur tidak batal wudunya dengan sebab naumin qaidin mumakkinin fil ardi. Orang yang tidurnya nempel pantatnya dengan tanah. Ketika sahabat sudah peperangan Badar, melaksanakan pulang kemudian masuk sholatul maghrib. Sahabat melaksanakan sholatul maghrib dan menunggu waktu sholatul isya. Kakala menunggu waktu sholatul isya karena waktu lumayan panjang, hampir 1 jam. Akhirnya sahabat lelah dan tidur. Dan ada di antara sahabat itu mendengkur, ngoroknya kencang. Ada lagi yang namanya apa? Sambil goyang yang gini nih tidur. Ada lagi hampir menyentuh jidatnya apa? Tanah, lantai, tanah. Tapi pantatnya nggak terangkat. Itu tidak batal. Kakala masuk sholatul isya, Bilal memandangkan azan, Nabi tidak memerintahkan sahabat yang tidur untuk berwudu. Langsung melaksanakan sholat. Nih, tidurin gini. Ya. Dengan sebab tidurnya pertama mu'tadilal khalqi. Mu'tadilal, badannya enggak kurus, sedang. Kalau kurus, kalau udah kurus, pantatnya tepos. Tinggi. Ketiga, udah tinggi, kurus, tepos. Itu sebab salah tuh. Orang kalau pantatnya tepos duduk lama-lama sakit. Karena tulang ketemu kupit, tepos. Kalau orang yang boleh gitu, hukumnya batal wudhunya. Kenapa? Karena pantatnya itu kagak rapet. Pantatnya kagak antara belan pantat ini dengan pantat ini nggak nempel. Kalau umpama orang yang tepos, dia kan goyang dia, apalagi dia tidur, kagak tegak ini pantatnya. Ketika dia tidur jungkir balik begini, kejeng, batal wudu. Kalau umpama dia tidur gini nih, itu goyang-goyang ya, batal nih. Kenapa? Karena pantatnya nggak terangkat. Tapi kalau dia kaget, gini nih, tuh, angkat gak? Batal nih. Karena pantatnya keangkat. Termasuk ketika tidur di meja sekolah. Ini bocah nih kalau begadang, akhirnya sekolah tidur. Gini nih, di meja nih. Itu batal. Kenapa? Karena tertahan sebagian badannya dengan termasuk nyender gini. Nyender. Makanya kalau umpama masjid ada tiangnya, jangan nyender Jumatan.
Apalagi habis makan pecak. Jumatan tidur, nyangkrut deh. Ya enggak? Batal lo. Hah? Batal. Kalau mau badannya gede, gemuk, pantatnya gede, itu agak batal. Termasuk dia nih, gede badannya. No kumis no. Ya, badannya gede dia. Itu tegak, itu nggak goyang. Kagak goyang. Itu batal. Sandarnya mau sandaran begini, mau begini nih, ya kan? Batal nih. Kenapa? Karena badannya terangkat, gonjet, hukumnya batal. Jawal aklin binaumin au ghairihi, hilangnya akal dengan sebab tidur, deh, ataupun selain tidur, penyakit ayan. Tahu ayan? Apa? Epilepsi, batal tuh. Hukumnya Pak? Alhamdulillah jamaah kita nggak ada ayan. Ya kan? Kalau ayan batal karena hilang akal. Ataupun dengan sebab pingsan, batal wudunya. Wudunya Pak? Bagaimana kalau nangis Ustaz? Batal gak wudunya? Kagak, nangis. Nangis kagak Pak? Gimana puasanya? Berarti dulu kan emak kita kalau kita nangis nih, kata emak kita, jangan nangis, lu puasa batal. Kagak jadi tuh. Apa maksudnya? Lu nangis berisik, bapak lu lagi tidur no. Makanya dibilang batal. Lu nangis batal. Ku pikirin lah tuh. Apa ku mondok kakak? Kecuali air mata lu jilat. Air mata Yuji lalu batal. Dengan sebab tidur, ataupun dengan sebab pingsan, ataupun ayan, ataupun dengan sebab gila, itu hukumnya batal. Yang ketiga, irtika'ul basyaratain, menyentuh dua kulit. Dua kulit, rujulin wa mra'atin, laki dan perempuan. Kabira ini keduanya orang dewasa, ajnabiyah ini orang lain yang boleh dinikahkan. Hukumnya batal. Jika orang bersentuhan laki sama laki, hukumnya nggak batal. Perempuan sama perempuan kagak. Kalau perempuan sama laki, andai kata ada hail penghalang, walaupun sesuatu yang tipis, hukumnya nggak batal. Umpama nyenggol, tapi tangannya itu ada kantong plastik, kagak batal. Hukumnya kagak. Ada beberapa tubuh manusia kalau dipegang kagak batal. Rambutnya nih kagak batal. Giginya, umpama punya bini tonggos, pegang tuh giginya kagak batal. Kagak Pak? Gigi termasuk kuku, kagak Pak? Bini megang jenggot Pak? Orang laki suaminya kagak batal, termasuk megang kumisnya. Megang pajin tuh kumisnya tuh. Kumisnya Bapak Kapolda. Nah, kepegang nggak batal. Kena kumisnya nggak kena kulit. Nggak kena kulit. Kalau kena kulitnya hukumnya batal. Kulit perempuan yang model kayak mana aja hukumnya batal. Hukumnya batal. Hukumnya batal. Dengan syarat kabiraini,
keduanya yang menyentuh dan yang disentuh itu kabiraini, orangnya dewasa. Kalau umpama nyentuh anak yang belum balik berarti nggak dewasa, hukumnya nggak batal, hukumnya kagak. Sebagian kan ada yang sudah balik, ada yang belum nih, ya kan? Orang perempuan kesenggol itu nggak batal. Kenapa? Karena yang disentuh masih anak dia belum balik. Lagi kagak nyetrum, nyetrum. Kalau orangnya sudah dewasa, orang lain yang boleh dinikahi lain sentuhannya. Ser, ada sernya, batal hukumnya. Hukumnya Pak? Kenapa orang lain? Bagaimana umpama mantu yang telah dinikahkan kepada putrinya, itu mantu laki salaman dengan mertua yang perempuan, hukumnya kagak batal. Hukumnya kagak batal. Kenapa? Karena mertua adalah orang tua. Termasuk anak sambung kagak batal. Apa anak sambung? Si fulan nikah dengan fulanah, dia punya anak. Bawa anak tuh dari seorang perempuan ini, kalau dinikahi ibunya, maka anaknya itu hukumnya haram dinikahi, kemudian dia tidak batal, bersalaman dengan anak sambungnya walaupun beda nasab. Kenapa? Karena dia menjadi anak dengan sebab ibunya dinikah. Ibunya dinikahi sama anak sambung. Tapi kalau sama-sama bawa anak, si fulan laki punya anak 3, fulanah punya anak 2, emaknya kawin sama bapaknya, anaknya kawin lagi sama anaknya lagi, boleh gak? Boleh. Hukumnya kenapa? Ajnabiyin, karena dia orang lain bukan satu nasab. Walaupun ibunya nikah dengan orang tuanya, anaknya sama anaknya boleh nikah. Namanya nikah kagak modal. Namanya nikah kagak. Besannya siapa? Besannya situ juga rumahnya. Betul? Boleh hukumnya. Hukumnya tapi jarang terjadi. Tapi hukumnya boleh. Karena asalnya orang lain. Yang dimaksud orang lain itu yang boleh dinikahkan, termasuk istri. Istri itu ajnabi, orang lain, tapi muhrimnya halal untuk dia. Tapi asal usulnya itu orang lain yang boleh dinikahkan. Kalau disentuh istrinya, hukumnya batal ala mazhab al-Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Beda dengan Imam Malik wa Imam Abu Hanifah. Kalau orang perempuan menyentuh kulit lelaki orang lain, hukumnya tidak batal. Hukumnya tidak batal. Karena yang dimaksud lamastumun nisa. Yang dimaksud dengan lamas ini menurut Imam Syafi'i menyentuh. Kalau sentuh hukumnya batal. Kalau menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang dimaksud lamas tumun nisa, menyentuhnya itu dengan greget. Dengan greg. Kan ada tuh, umpama dia lagi ihram melaksanakan ibadah haji,
tuh bininya dipegang ya dah. Takut banget. Tuh megangnya greget, batal tuh. Makanya ketika dia ihram melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang dipegang itu kain ihramnya. Kain ihramnya itu dimancungin keluar tuh. Kayak model tali, dilempengin ujungnya biar keluar. Supaya apa? Istrinya megang kain ihram yang panjang tuh. Tapi dipegang aja, jangan dipetot. Copot. Bus. Luminura, enggak. Sayang nih. Jaya Haji Mahmud. Enggak, mau mana? Belum selesai. Saya berceramah lo. Hah? Ya. Hukumnya kagak batal ya. Hukumnya kagak batal kalau anak ame mantu, hukumnya nggak batal. Kemudian ke atas, termasuk nyentuh nenek dari istri itu nggak batal. Nenek dari istri, nenek masih ada pusat, sentuh nggak apa. Buyutnya masih ada pusat neneknya. Nenek daripada mertua nggak apa-apa, kagak batal. Kagak batal. Kalau nyamping batal. Seperti apa yang nyamping? Ipar. Kita nikah dengan empoknya, adanya itu nggak boleh sentuh ketika kita punya wudu. Hukumnya Pak. Kenapa? Karena dia orang lain. Walaupun saudara dengan pernikahan di antara kita, tapi adanya ke bawah yang perempuan, hukumnya batal. Kenapa? Karena boleh kita nikahin adiknya. Kalau memang empoknya kagak ada, itu namanya apa? Turun rancang. Boleh. Bonus namanya. Warisan double. Itu mantu dapat warisan double. Menang banyak. Saya pernah ngitung warisan. Mana yang meninggal ini? Kok dia laki? Ustaz, istri saya dua dari mana? Dua-duanya. Pertama empoknya udah meninggal pusat, dapat warisan. Saya nikah lagi sama adanya meninggal, dapat lagi warisan, double. Menang banyak. Menang banyak. Itu hukumnya boleh. Dengan syarat cerai hidup atau cerai mati. Kebanyakan cerai mati nih. Dinikah lagi. Kalau cerai hidup kagak dah. Dibelah kepala lo membawa mertua. Warangan aja. Pokoknya lu cerai belum kain made, dibelah kepala lu cum. Min gairi hairin, tanpa ada hak. Kalau ada hail walaupun sesuatu yang tipis, hukumnya nggak batal. Bagaimana hailnya itu dengan air? Dengan air. Umpama berenang nih, berenang. Pas lagi berenang dia punya wudu. Lagi berenang kemudian kesenggol perempuan. Kalau memang airnya mengalir, kemudian sekiranya kagak berasa tuh nyentuh karena kesentuh air, itu nggak batal. Karena airnya di dalam kok. Lain kalau airnya di mana? Di tangan, kesentuh, kulitnya kena nggak? Kalau di kolong nggak batal, andai kata kilas. Tapi kalau dipegang batal. Itu bukan nyentuh, namanya megang.
Iseng lo. Bukan batal lagi itu pada kemplak. Batal itu. Itu Pak. Batal. Itu harus hati-hati. Karena nyentuhnya itu banyak air. Jadi terhalang. Hilang. Arabi yang keempat masuk kuburin adamin atau khalqul kuburi bimbat dirahatin atau bututin asal. Yang keempat hal-hal yang membatalkan wudu adalah masuk kuburin adamin, menyentuh kemaluan manusia. Kita berwudu nih. Kita berwudu. Pas udah wudu pengen ke masjid mutmainnah, ada suara azan. Pas mau jalan nggak jadi, balik lagi. Kenapa? Ayam kampungnya lagi bunyi. Ayam kampungnya berisik. Kalau ayam kampung berisik berarti mau ngapain? Mau ngapain? Menelur. Tar dulu dah. Tangkapnya ayam kampung. Wet. Masukin kandang. Sebelum masukin kandang, dirogoh. Kita ngalamin dah. Ngalamin itu. Iya kan? Pakai kelingking aja, jangan pakai telunjuk kegedean. Iya kan? Gua ada telurnya. Ada? Masukin di kandang, tutup. Datang ke masjid. Bagaimana wudunya? Batal gak? Batal gak wudunya? Kagak. Kagak, Bang. Kenapa? Karena bukan kemaluan manusia. Kemaluan binatang. Wudunya kagak batal. Bagaimana sholatnya? Sholatnya nggak sah. Kenapa? Habis rokok. Kunci. Karena hamlun najasa. Ada najis. Karena ada sama ke orang nih. Orang dulu kan kalau buang air besar nggak di rumah, di kebun, di lublek, kebun tuh udah disiapin. Habis buang air besar kan bersihnya istinja kan di rumah. Sebelum nyampe rumah datang temennya. Temen, lu mau mana? Gue mau pulang. Mancing yuk. Sawangan sono. Nih, mancingan ada 3. Jauh. Udah sewa no. Kian jorat sama. Ngikut itu. Dibaca kok. Nempel. Tapi apa? Kepet. Kepet namanya. Dibancing dah tuh. Pantes ikan nenggak mulut. Gua habis. Gua nenggak mulut. Ikan yang emas gede-gede wah dapat sama dia. Makanya Tom kalau mancing dia dapat banyak lu jangan cebok. Bisa begitu mah. Tuh gitu. Air masuk ibadah sholat dia uduk. Uduk dia kencing kemudian istinja. Kemaluan tuh kencingnya. Tapi dengan cebok. Kemudian sembahyang. Pantas imam kok harus segera kuat. Pas sudah sholat kata imam sampai belum cebok. Pada diam semua. Gak ada ngomong. Tukang mancing keluar. Nah dia tuh berarti kagak sah sholatnya. Kenapa belum Pak? Belum cebok.
wudunya sah, tapi tidak sah sholatnya. Kenapa? Hamdun najasah membawa kepet namanya. Masuk kulit adami yang disentuh itu adalah kemaluan manusia. Bagaimana tuh simpulan apa disunat? Kan kulitnya dicopot tuh, kulitnya copot kan. Simpulan punya uduk, megang tuh kulit ujung kemaluan yang sudah dipotong. Itu bagaimana pusat? Kagak batal, karena udah berpisah. Udah berpisah. Makanya ada orang sunat udah wibawa hari Sabtu lu kumpulin itu. Bakal mancing depan. Karena udah berpisah. Kalau masih nempel, disentuh itu batal karena masih nempel. Maka itu kita kadang-kadang nih kita nih ya, emak kita lagi baca Quran badal maghrib, ada kita kencing, tuh mau kita apa langsung cebokin itu, megang kemaluan, batal wuduknya, jangan baca Quran, wuduk lah, mak batal mak wuduknya, bocah, walaupun bocah mah sama aja. Kemaluan sama batal. Anakku sendiri, walaupun anak sendiri juga anak orang yang tetap aja hukumnya batal karena nyentuh kemaluan. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, hukumnya batal. Apa kemaluan orang lain? Nyentuh dah, kesenggol. Ini dengan telapak tangan, umpama temen nih lagi tidur atau lagi duduk sarungnya kedodoran, kemudian kita begini nggak berasa nih, kita kan nggak tahu, ujung tawa aja nih, kemudian kita kedodoran, akhirnya nak santret, ya kan. Bener kan tuh begini nggak berasa nih, megang, megang, batal, nih. Kalau umpama dipegang, disentuh, tapi dengan kulit bagian garis apa nih? Nih garis jadi nggak batal. Umpama tong kemaluan lu iseng lu gini nih tong. Ini nggak batal. Ini nggak jorok kakak hukum fikih nih. Hukum fikih. Kalau ada bocah kan iseng-iseng nih. Bocah, kenapa? Lu ngalamin, gua udah ngalamin duluan. Makanya gue tahu cup ya, namanya bocah. Ini baru aja. Ini bocah. Ini kemaluan lu tusuk ini nih gini gitu. Ini nih. Pakai bambu. Kalau pakai bambu nggak batal. Pakai bambu kagak. Tangan sendiri nih nggak batal. Begini modelnya nih. Orang PA namanya. Begini nih, ya kan? Gak apa-apa sambil ketawa, yang penting paham. Ya, ini gak batal nih. Kagak bah? Dengan syarat Jakar lagi kenceng. Lagi kalau lagi kirut, nyenggol ke sini. Lagi kirut, berarti nyenggol.
Nawi kirut kan namanya kulitnya kan kirut batal. Kalau mah lagi kenceng enggak. Enggak. Masih disentil tuh nggak batal. Termasuk disetir, enggak batal. Enggak batal. Kenapa? Karena nyentuhnya begini dong, bener dong. Nah, lu centil gini nih, enggak batal. Kagak batal. Kenapa kagak batal? Karena ini kalau bukono tadi kepret ini nggak betal. You're telling. Hukumnya kagak. Yang namanya kepalanya namanya hasyafah. Ujung kemaluan sampai batang nggak boleh dipegang. Hukumnya batal. Kalau kelenengannya kalau kelenengannya nggak batal. Yang dianggap adalah batangnya, hukumnya batal. Batal tuh. Kelenengannya agak batal. Kalau memang punya sendiri. Kalau punya orang juga. Itu orang laki. Orang perempuan gimana pusat? Sama. Kalau orang perempuan itu pas garisnya. Nih. Tahu ya pusat? Aku punya bini. Maaf ya. Ya. Ini batal nih pas garis gini bibirnya. Lu jangan khayalin tong. Ya. Nih, agak batal nih. Kalau dipegang pinggirannya, dalamnya batal. Kalau bizirnya, bizir itu bijinya nggak batal. Asalkan jangan nyentuh kanan kirinya. Tapi yang nyentuh dia sendiri, bukan lo cuk. Hukumnya bang. Ya, hukumnya bang. Ya ini kemaluan sendiri. Kemaluan. Umpama orang perempuan nanya, bang, tadi saya mau wudu. Makanya ketika wudu itu pakai apa? Pakai sarung atau pakai celana, minimal pakai anduk. Pakai anduk. Jangan sampai wudu telanjang bulat, hukumnya makruh. Walaupun nggak ada yang tahu, hukumnya makruh. Karena wudu itu termasuk ibadah. Oke, kalau kita pakai sarung ataupun pakai anduk, supaya apa? Menghindar jangan sampai nyentuh. Ketika basuh tangan kan kadang-kadang ya nyentuh, apalagi basuh kaki. Ketika ngangkat nyenggol kan? Namanya di tengah dia, bisa pindahin. Kan kagak. Nah kalau perempuan aman, karena di berdiri dijepit, nggak kelihatan. Orang laki kan kagak. Ganjel. Makanya ketika wudu pakai apa tuh? Pakai anduk supaya kita bergerak, basuh kaki kita, angkat kanan dan angkat kiri ketika berwudu, kagak nyentuh kemaluan karena tertinggal dengan kain. Ya. Ada pertanyaan? Tanya Apa? kalau kita udah nggak ada reaksi sama perempuan itu gimana? Cari baru. Penyakit diabetes itu kan ada reaksi. Itu lain.
itu lain karena penyakit. Kalau umpama kita udah gak ada rasa, cari yang lain bang. Cari yang baru, insya Allah bergairah lagi. Ya kan? Kalau mau penyakit diabetes, memang agak sulit udah. Kalau udah punya penyakit diabetes, semuanya turun. Mata udah nggak jelas, pipi udah budek, ya kan? Makan juga berkurang, tenaga juga kurang, apalagi tongkat. Tidur lama berdirinya, harus pakai ramuan tongkat ajali. Tapi bener nih, kalau mama dia punya penyakit diabetes, mama nggak bangun-bangun, cari yang muda bangun. Hijau, cari yang muda. Masih segar tuh Bang Kiai. Hah? Masih segar. Maksudnya kalau nyetel cewek itu batal nggak itu kalau nggak ada reaksi? Batal. Batal juga. Angkat sengaja gitu. Batal. Pokoknya seluruh tubuh manusia hukumnya batal kecuali rambut, gigi, ame, kuku. Tuh kagak batal. Ya. Oke, untung kalau punya bini tonggos, senggol. Ada apa-apa nggak batal. Karena senggol giginya gondrong. Kalau takrang gondrong ini gak enak juga. Kalau gigi gondrong. Hah? Perhatiin ya. Itu kalau nyentuh di kolam, andai kata air itu banyak, sekilas ya. Kilas nggak tapi berasa karena terhalang dengan air. Itu nggak batal. Asalkan sekilas. Kalau umpama nyentuhnya agak lambat, otomatis kan air itu akan hilang karena bersentuhan dengan keras. Itu batal. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim ya arhamar rahimin. Allahu bihamdil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzila 'alaihil Fatihah. افتح علينا فتحا مبينا وارنا من لدنك علما نافعا فانك علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته وحاجه الا قضيتها ويسرت ويسر امورنا واصلح قلوبنا ونور قلوبنا واهدي في صالحات اعمالنا. اللهم توفنا مسلمين والحكمة بالصالحين والخزي المفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواه فيها سبحانك اللهم تحياتنا فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ربكم ورحمة الله. Alhamdulillah, selesai sudah menjadikan malam hari ini. Dan kita membaca ayat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan saya mohon maaf bila yang doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga